Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai munasabah yang merupakan cabang ilmu dari ulumul Al-Quran. Adapun poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian dari munasabah. Dalam buku Ulumul Quran karya Mawardi Abdullah menjelaskan bahwa kata munasabah ditinjau dari segi bahasa atau etimologi berarti nasabah yang bersinonim dengan kata al-qarabah yang berarti dekat. Dengan demikian, maka munasabah secara bahasa memiliki arti al-muqarabah atau kedekatan dan al-musyakalah atau kemiripan. Nah, ditinjau dari segi terminologi atau istilah dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama. Dalam buku Ulumul Quran karya Dr. Asep Hermawan MAG menjelaskan beberapa pendapat ulama. Adapun pendapat yang pertama yaitu dari ulama Al-Zarkashi. Menurutnya, munasabah adalah mengaitkan bagian-bagian permulaan ayat dan akhirnya, mengaitkan lafaz umum dan lafaz khusus atau hubungan antar ayat yang terkait dengan sebab akibat, illat dan ma'lul, pertentangan atau ta'arud, kemiripan ayat, dan sebagainya. Pendapat yang kedua, dengan redaksi yang berbeda, ulama Al-Khatan berkata, munasabah adalah menghubungkan antara jumlah dengan jumlah dalam suatu ayat, antara ayat dengan ayat dalam sekumpulan ayat, atau antara surah dengan surah. Nah, kemudian pendapat yang ketiga yaitu dari ulama Ibnu Al-Arabi. Menurutnya, munasabah merupakan keterkaitan ayat-ayat di dalam Al-Quran, sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang memiliki satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Nah, dari pendapat-pendapat ulama-ulama tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa munasabah merupakan kedekatan atau kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu di dalam Al-Quran, baik surah maupun ayat-ayatnya, yang menghubungkan antara uraian makna satu dengan yang lainnya. Kemudian poin yang kedua yaitu macam-macam munasabah. Nah, jika ditinjau dari segi sifat munasabah atau keadaan persesuaian dan persambungannya, maka munasabah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu zahir al-irtibat, yang berarti persesuaian yang nyata atau persesuaian yang tampak jelas. Kemudian yang kedua yaitu khafiyu al-irtibat, yang berarti samarnya persesuaian antara bagian Al-Quran dengan yang lain, sehingga tidak tampak adanya pertalian antara keduanya. Jika ditinjau dari segi materinya dalam Al-Quran, macam-macam munasabah sekurang-kurangnya ada 7. Adapun yang pertama yaitu munasabah antara surah dengan surah sebelumnya. Satu surah berfungsi untuk menjelaskan surah sebelumnya. Seperti contoh dalam surah Al-Fatihah ayat 6, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kemudian di surah selanjutnya, Quran surah Al-Baqarah, dijelaskan bahwa jalan yang lurus itu ialah mengikuti petunjuk Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu munasabah antara nama surah dengan isi atau tujuan surah. Contohnya pada Quran surah An-Nisa. An-Nisa yang berarti perempuan, karena di dalam surahnya banyak menjelaskan mengenai perempuan. Yang ketiga yaitu hubungan atau munasabah antara fawatir aswar atau ayat-ayat awal yang terdiri dari beberapa huruf dengan isi kandungan surah. Contohnya ayat-ayat atau surah yang berawalan dengan huruf alif, lam, dan mim. Selanjutnya macam-macam munasabah yang keempat, yaitu hubungan antara ayat yang pertama dengan ayat yang terakhir di dalam satu surah. Contohnya pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, kemudian di bagian akhir ayat 117 ditemukan kalimat yang artinya, dan barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Yang kelima, yaitu hubungan antara satu ayat dengan ayat lain di dalam satu surah. Misalnya pada kata muttaqin di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, yang kemudian di ayat berikutnya menjelaskan mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa. Selanjutnya yaitu hubungan antara akhiran surah dengan awalan surah berikutnya. Misalnya pada Quran surah Al-Waqiah ayat 96 yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Nah, kemudian di awalan Quran surah Al-Hadid ayat 1 menjelaskan bahwa
Semua yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian macam-macam munasabah yang terakhir, yaitu hubungan antara kalimat dengan kalimat lain di dalam satu surah. Contohnya pada Quran Surah Al-Fatihah ayat 1, yang artinya segala puji bagi Allah. Nah, lalu sifat Allah yang dijelaskan pada kalimat berikutnya, yaitu Tuhan semesta alam, yang kemudian itu saling berkaitan. Sebagaimana asbabun nuzul, munasabah juga berperan di dalam memahami Al-Quran. Muhammad Abdullah Daras berkata, sekalipun permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh surah-surah itu banyak, semuanya merupakan satu kesatuan pembicaraan yang awal dan akhirnya saling berkaitan. Maka bagi orang yang hendak memahaminya, sudah semestinya untuk memahami keseluruhannya. Nah, mungkin itulah sedikit materi mengenai munasabah yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.